Yang balik lagi di Propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali. Di segmen yang pertama tadi kita ngebahas soal kenapa Michael Owen memilih pindah ke Manchester United pada 2009. Awal-awalnya ya. Awal-awalnya. Tapi nih Kak ya, ada satu hal penting lagi Kak soal kenapa dia nggak ke MU. Yaitu waktu kontraknya tidak diperpanjang sama Newcastle United. Di sisi lain dia tuh harus bermain di sepak bola tingkat atas untuk menafkahi keluarganya. Nah pilihan Owen sama-sama memberikan dampak yang merusak juga, yaitu Everton atau Manchester United. Dua-duanya udah pasti dihujat lah sama fans Liverpool ya. Udah pasti. Dua-duanya sama-sama tidak menguntungkan. Di sisi lain ia sudah dihujat fans Newcastle United. Udah berarti emang udah gak ada pilihan lain lagi. Karena meninggalkan klub saat sedang terpuruk harus degradasi. Jadi Newcastle terdegradasi, Owennya cabut gitu. Nah pertanyaannya, terus kenapa Owen nggak balik lagi ke Liverpool aja sih? Benar, kan gampang sebenarnya, apalagi dengan julukan dia sebagai legend. Legend. Gitu. Dan emang Owen itu sebenarnya ingin pulang ke Liverpool. Nama Michael Owen dikenal saat ia naik ke tim utama Liverpool. Ini ada sejarahnya dikit. Puncaknya saat ia direkrut oleh Real Madrid pada 2004 dan bergabung dengan para bintang atau Los Galacticos di Santiago Bernabeu. Nah, tetapi karena Owen di Bernabeu itu tidaklah nyaman. Ia pun ingin kembali ke Liverpool yang saat itu baru memenangi Liga Champions. Tadi kalau di Premier League emang agak susah, tapi di Champions lagi oke-okenya. Nah, di saat yang sama ada kabar kalau Madrid ini tengah bernegosiasi dengan tim Premier League untuk menjualnya. Oke. Nah, Owen pun senang Kak, karena ternyata Madrid ini lagi ngobrol sama tim Premier League. Dia pun bicara dengan pihak Liverpool yang emang ingin membelinya kembali. Dan Liverpool pun katanya udah nawar 10 juta pound. Betul. Di sisi lain, Madrid menjualnya senilai 8 juta pound. Owen yakin banget kalau dirinya akan pulang ke rumah. Udah pede lah. Udah pede. Namun pesawat yang membawanya tak berbelok ke barat laut Inggris, tapi malah terus ke utara dan mendarat di Gaza. Kenapa dia tiba-tiba jadi ke Palestina? Ternyata pulang ke rumah tuh rumahnya rumah zakat. Rumah zakat katanya. Dia mau ngasih donasi buat Palestina. Enggak, kelebihan dikit masih di Inggris dong. Ya ternyata dia tuh mendaratnya tuh di Newcastle, bukan ke Liverpool gitu. Dan sejatinya waktu itu Florentino Perez atau Presiden Madrid itu senang sebenarnya dengan kehadiran Owen di Madrid. Dan gak masalah ya. Dan ia pun bahkan berharap si Owen ini bertahan. Meski Perez tidak akan menghalangi jalan Owen kalau ia ingin pergi. Jadi kalau mau pergi sok aja, kalau bertahan saya senang gitu ya. Dan si Owen sebenarnya tapi malah kekeh pengen pulang. Pengen pulang. Udah homesick banget kayaknya. Bener. Tapi ia kaget waktu Perez itu bilang bubur itu harusnya diaduk. Berarti Owen tim bubur diaduk. Kesel dia. Apa ini tim apa ini bubur jadi aduk. Jadi jelek kan. Balik. Walaupun saya gak yakin di Spanyol ada bubur ya. Nah, Perez bilang ini tujuanmu adalah Newcastle. Jadi emang bukan balik ke Liverpool. Bener. Owen pun kaget. Gak gitu dong, kaget Owen dong. Karena sebelum chicken kan bahasa Inggris. Itu lebih benar. Nah karena sebelumnya dia tuh udah bicara sama Liverpool dan Liverpoolnya sendiri yang bilang kalau mereka tuh udah siap mulangin dia gitu ya. Owen pun tidak terima dan dia tidak akan kemana-mana selain ke Liverpool. Jadi walaupun udah dikontak sama Newcastle, tapi belum pasti berangkat lah gitu. Setengah hati berarti dia. Setengah hati. Perez lantas menjelaskan kalau Newcastle tuh menawarnya 16 juta pound Kak. Hampir 2 kali lipat dari Liverpool ya. Perez pun menyerahkannya pada Liverpool. Kalau The Reds mau menyamai angka tersebut, ya sok aja. Tapi kalau enggak, pilihannya hanya bertahan di Madrid atau pindah ke Newcastle. Terus Owen pun bilang, oke, aku akan bertahan di sini saja. Gitu. Jadi ini ya banyak plot twist. Nah setelah pergi si Owen tuh akhirnya pikir-pikir lagi. Iya, dia setrikaan udah dicabut. Iya. Jadi di pesawat dia kepikirannya kunci udah dicabut belum? Kompor udah dimatiin belum ya? Iya, jadi kepikiran deh. Tadi tuh masak air enggak ya? Ya itu biasanya kayak gitu tuh. Dia itu harus memastikan tempatnya di timnas Inggris jelang Piala Dunia 2006. Iya, itu penting. Ini juga si Owen itu lagi langganan timnas Inggris waktu itu. Owen lalu kembali menghubungi Liverpool dan meminta mereka untuk menaikkan tawaran supaya Real Madrid itu tertarik, dan itu harganya di 12 juta pound. 12 juta pound. Kalau Liverpool mau, Owen ini bisa mendesak si Perez untuk menjualnya. Karena tadi sebenarnya masalahnya di duit juga. Namun Liverpool cuma bisa menawar sampai 10 juta. Udah limit 10 juta tuh. Nah, di sisi lain Madrid sudah merekrut Robinho. Sementara di lini serang sudah ada Ronaldo dan Raul Gonzalez. Wah, susah banget itu ya. Udah ada 3 ya berarti. Udah 3, jadi semua ya Owen juga udah umurnya udah lumayan itu di usianya yang pensiun sebenarnya. Enggak, itu dia masih ini kan, masih 27 kayaknya. Ya, maksudnya ya udah lewat masa-masa mudanya lah. Nah, yang jadi pikiran Owen adalah Piala Dunia akan digelar setahun kemudian. Owen memang bermain di 45 laga untuk Real Madrid di musim pertamanya. Jadi sebenarnya dia masih
banyak lah gitu mainnya ya. Capsnya ya. Namun kehadiran para penyerang lain membuat hadir persaingan untuk menjadi pemain utama. Sementara Owen tuh nggak pengen saingan-saingan lah, nggak usah lah. Dia tuh pengen main full gitu. Iya betul, ada yang kayak gitu ya. Nah, akhirnya dia ini pindah ke Newcastle untuk Liverpool. Mau tidak mau Owen akhirnya pindah ke Newcastle. Tetapi ia ini bikin perjanjian waktu itu. Kalau ia main setahun, mereka akan menjualnya ke Liverpool senilai 12 juta pound. Ada klausul kontrak nih. Nah, kalau Owen bermain untuk The Magpies di tahun kedua, maka mereka akan menjualnya ke The Reds senilai 8 juta pound. Dan kalau main di tahun ketiga, ia akan dijual 4 juta pound. Mungkin kalau main di tahun keempat, jadinya gratis. Nah, jadi setiap tahunnya akan lebih menarik bagi Liverpool untuk membeliku kembali. Jadi dia ya udah mikirnya pembuktian dulu aja di Newcastle. Harga turun, nanti Liverpool mungkin akan mau beli lagi. Pas 10 juta kemahalan, tunggu aja gitu ya. Tapi ini kan nih, ada cedera penghancur mimpinya Owen. Tidak semua seindah bayangan. Tidak seindah itu. Awalnya Owen tuh bersemangat. 20.000 orang tuh hadir Kak di pesta perkenalannya di St. James Park. Sayangnya beberapa hari ia mengalami cedera paha di tengah musim. Dia bahkan nggak bisa main Kak di awal musim 2005 sama 2006 di musim pertamanya bahkan. Benar. Nah setelah sembuh, Owen tuh tampil memukau. Dengan mencetak gol debutnya untuk Newcastle dan juga hat-trick sempurna di laga melawan West Ham pada 17 Desember 2005. Jadi dia tuh mencetak gol pakai kaki kiri, kaki kanan dan pakai kepala juga. Perfect hat-trick. Nah, Desember belum berakhir saat tulang metatarsal Owen cedera lagi parah bahkan di laga melawan Tottenham Hotspur. Sebuah pin dipasang di kakinya tapi ia tidak bisa langsung bermain. Lagian kan harusnya juga pin itu dipasangnya di dada ya. Iya benar. Sama di ini kan di mesin ATM. Wah, pin itu makanya pin ini badge dong. Nah, masa pemulihannya waktu itu diprediksi hingga Maret, yang mana lama banget. Tetapi bahkan itu juga molor waktunya. Karena ngantuk. Bukan molor tidur. Ya ini harus kembali dioperasi dan beristirahat sampai akhir musim usai. Jadi yang dari Maret malah jadi Juni Juli berarti akhir musim. Nah, Owen pun memang dipanggil ke timnas Inggris. Namun di menit pertama fase grup melawan Swedia, ACL-nya bermasalah. Dia ngomong cedera lagi Kak. Ia pun langsung memanggil tukang servis. Enggak, kalau cedera itu dokter. Bukannya cedera AC. ACL itu bukan bagian dari mesin. Ia pun harus menepi hingga setahun lamanya. Dan gara-gara ini, Liverpool akhirnya membeli Fernando Torres. Nah ini dia titik baliknya. Owen akhirnya tidak pernah kembali ke Liverpool sepanjang 4 tahun kontraknya bersama Newcastle. Nah, ia itu sebenarnya tidak buruk-buruk amat di lini depan Newcastle. Owen bahkan mencetak 30 gol dari 79 pertandingan. Yang mana itu cukup banyak. Akhir karirnya terjadi pada 2009 saat Newcastle terdegradasi ke divisi Championship. Dan itu tadi nyambung ke cerita kita. Owen ini tidak mau memperpanjang kontraknya, tapi dia malah memperpanjang SIM. Udah habis Apalagi Telkomsel tuh harus segera tuh. Kalau dia langsung hangus. Nah, supporter Newcastle tidak suka dengan caranya karena ya pakai calo. Iya, perpanjang SIM. Saya juga pakai. Semua orang gitu kayaknya pakai calo. Nah, tapi Owen menjelaskan kalau Newcastle sebenarnya nggak nawarin dia kontrak baru, bohong. Salah ya bener. Soalnya manajemen Newcastle tuh bilang ke media tuh hal sebaliknya. Kalau mereka tuh mencoba untuk menawari Owen kontrak tapi ditolak. Padahal mah nggak ada tuh. Di sisi lain Owen pun merasa nggak masuk akal Kak kalau Newcastle ngerekrutnya lagi gitu. Karena udah terdegradasi ke divisi Championship, itu tuh bakal jadi mimpi buruk secara finansial. Sudah pasti gaji dipotong-potong. Gaji dipotong dan tidak mungkin bagi Newcastle buat menggaji Owen gitu. Nah, bertahun-tahun kemudian Owen ini menyatakan kalau kepindahannya ke Newcastle adalah satu-satunya hal yang paling ia sesali dalam seumur hidupnya. Itu yang justru dia sesali ya. Bukan ke Madridnya tapi ke Newcastle-nya. Owen pada akhirnya bergabung dengan Manchester United sebagai striker cadangan. Namun apapun statusnya, ia akhirnya menjuari Premier League. Sesuatu yang tidak pernah ia bisa lakukan dengan Stephen Gerrard dan juga Jamie Carragher. Yang mana itu bestinya lah waktu dia semasa di Liverpool. Owen lalu mengakhiri karirnya pada 2013 dengan cara yang klise, yaitu cedera lagi mengakhiri. Bahkan di akhir karirnya pun dia harus cedera. Ternyata emang panjang ya kayak. Betul. Jadi sebenarnya keinginan Owen untuk balik ke Liverpool tuh ya Liverpoolnya juga nggak niat-niat banget. Dan itu sih puncaknya sebenarnya penggantinya Fernando Torres. Susah banget Fernando Torres. Susah digantikan. Itu udah gacor banget. Bener-bener. Aduh menarik ya pembahasan kita, dan ternyata ya kasihan lah si Owen ini mungkin ya dulu dihujat-hujat gitu sama banyak orang. Pengkhianat. Padahal mah masalahnya bukan di situ. Betul, panjang. Ya itu tadi pembahasannya, jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Mantap.